jadi mereka resah ya dengan kehadiran Nabi karena Nabi banyak sekali mengkritisi budaya-budaya yang hari itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Lalu sampai banyak sekali usulan untuk menyingkirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan agar baginda Nabi diusir dari Mekah. Ada yang mengusulkan baginda Nabi dibunuh beramai-ramai supaya tidak ketahuan siapa yang bunuh gitu. Ya. Ada yang mengusulkan baginda Nabi dibunuh dengan cara diseret oleh ditali kemudian dibawa oleh onta dan seterusnya. Sampai kemudian keputusan untuk membunuh baginda Nabi itu diputuskan, lalu untuk melawan opini-opini yang disampaikan oleh baginda Nabi, dibuatlah satu opini yang buruk, ya, pencitraan yang buruk kepada baginda Nabi. Ya, character assassination, pembunuhan karakter. Ya, jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa tahap ini adalah tahap yang keras yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jadi perang akidah, perang pemikiran itu memang berlangsung terus, Pak, sejak selama adanya manusia, ya, sejak masa-masa Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya yang hak dan batil itu memang tidak pernah bisa menyatu. Dan ketika yang hak itu disampaikan, yang batil pasti tidak mau menerima juga. Ya, jadi hawa nafsu itu kadang berbahaya, ya. Apalagi ketika seseorang punya kekuasaan misalnya, itu bisa menghalangi hidayah. Ya, nah inilah yang pada saat itu dilihat oleh Rasulullah SAW, sesuatu yang sudah kejahiliahan itu sudah luar biasa. Jadi Nabi memang terang-terangan, ya, secara terbuka beliau menyerang, ya, beliau mendobrak adat istiadat jahiliyah orang-orang kafir Mekah pada saat itu. Ini bisa kita lihat dari ayat-ayat yang turun, ya, atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala pada fase Makkiyah ini, yang pada umumnya itu mengajak manusia untuk memikirkan, ya, atau untuk berpikir dengan benar, ya, tentang kehidupan, tentang alam semesta, ya, tentang apa yang sudah mereka jalani pada saat itu, ya. Dan Nabi intinya adalah ingin agar mereka meninggalkan kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Ya, Nabi berdasarkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala berbicara soal akidah. Misalnya, ya, di dalam surat Az-Zukhruf ayat 23 dan 24 ini. Ya, Allah katakan, "Wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadzirin." Ya, dan demikianlah, ya, tidaklah kami mengutus, ya, orang-orang sebelummu, ya Muhammad SAW, ya Muhammad, fi qaryatin, pada suatu negeri, minan nazir, ya, min nazir, adanya seorang pemberi peringatan. Maksudnya Allah katakan, ya, tidaklah ketika Allah itu mengutus seorang nabi atau seorang rasul di suatu negeri, ya, seorang pemberi peringatan, nazir, ya, nazir itu pemberi peringatan, illa, kecuali, ya, qala mutrafuha, orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, ya, orang-orang yang kaya di antara mereka akan mengatakan, inna wajadna aba'ana, ya, ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Jadi mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, ya, dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak-jejak mereka. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ya, qala awalau ji'tukum bi ahda mimma wajadtum alaihi aba'akum. Apakah jika yang datang kepada kalian adalah ajaran-ajaran yang dibawa oleh bapak-bapak kalian itu salah, tetap kalian ikuti? Kurang lebih begitulah, ya. Nabi mengatakan, apakah kalian akan tetap mengikuti mereka sekalipun aku membawa agama yang nyata kebenarannya ini? Ya, jadi ini peringatan, ya, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa apa yang dibawa oleh orang-orang tua kita itu belum tentu benar. Ya, apa yang dibawa oleh nenek moyang kita, apa yang dibawa oleh leluhur-leluhur kita itu belum tentu benar. Ya, jadi kebenaran itu kan standarnya Islam, ya.
Jadi apa yang namanya tradisi, apa yang namanya budaya, itu kalau bertentangan dengan Islam, ya kita harus katakan itu tidak benar. Benar ya? Jadi kadang ada budaya-budaya yang mengandung kemusyrikan, katakanlah begitu. Kalau memang salah, ya apa salahnya untuk dibuang gitu, untuk ditinggalkan. Atau ada budaya apa ya? Kalau kita lihat apa? Maaf ya, saya ini orang Jawa ya. Ada budaya tari Jawa misalnya, atau tari Bali. Ini kan banyak sekali yang kemudian ini harus dilestarikan gitu ya. Tapi kalau kemudian tari-tarian itu memperlihatkan aurat wanita kan nggak bagus juga. Betul, betul ya? Nah, ini kadang kita itu memandang bahwa apapun yang datang dari orang-orang tua kita, ya, dari leluhur-leluhur kita semua dianggap baik. Tidak. Ya, karena ukuran kebenaran itu adalah Islam. Ukuran kebenaran itu Quran. Ukuran kebenaran itu hadis. Ya, hadis-hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini salah satunya. Karena pada saat itu orang-orang Mekah tidak mau mereka meninggalkan apa yang diajarkan oleh nenek moyang mereka, oleh leluhur-leluhur mereka. Lalu Nabi dengan tegas mengatakan, apakah kalian tetap akan mengikuti nenek moyang kalian sementara aku membawa agama yang sudah jelas kebenarannya ini? Ya, jadi ini contoh bahwa pada saat dakwah jahriyah ini, dakwah yang terbuka ini, Nabi menyerang akidah mereka. Ya, Nabi menyadarkan manusia agar mereka berakidah dengan benar. Ya, agar mereka menyembah apa yang memang selayaknya disembah. Ya, bukan berhala-berhala yang tidak punya kemampuan apa-apa, itu yang kemudian diagung-agungkan oleh mereka. Ya. Lalu Nabi juga berbicara soal sosial misalnya, ya. Ini budaya juga ini. Yang pada saat itu kalau ada anak wanita yang lahir, Pak, itu dianggap sebagai aib. Ya. Dianggap sebagai hal yang memalukan bagi keluarga itu, sehingga mereka itu menyembunyikan biasanya. Ya, ini dijelaskan di dalam surat An-Nahl ayat 58-59. Wa idza busyira ahaduhum bil untha, ya, apabila seseorang dari mereka dikabari ya dengan kelahiran seorang anak perempuan, dzalla wajhuhu. Dzalla itu menjadi, ya, wajah mereka menjadi muswadan. Muswad itu dari kata aswad. Aswad itu hitam. Jadi mereka malu, saking malunya wajah mereka itu menjadi, kalau di sini diterjemahkan merah padam ya. Tapi muswadan itu artinya menghitam, ya, karena malunya gitu ya. Merah padam, lalu kemudian wa huwa kazim, lalu mereka marah. Ya, mereka marah atas kehadiran atau kelahiran seorang anak perempuan, dikarenakan itu dianggap sebagai sesuatu yang memalukan, sebagai aib. Yatawara minal qaumi min su'i ma busyar bihi, ya, busyira bihi. Lalu kemudian mereka menyembunyikan, ya, dari kaum mereka, dari orang banyak, ya, karena buruknya berita yang disampaikan kepada mereka. Jadi mereka menganggap bahwa lahirnya seorang anak wanita itu dianggap sesuatu kabar yang buruk. Ayum sikuhu, ya, alahunin am yadusuhu fiturab. Lalu mereka berpikir apakah mereka akan tetap memelihara anak wanita itu dengan menanggung kehinaan, ya, alahunin, ya, karena dianggap hina. Am yadussuhu fiturab, atau mereka harus menguburnya ke dalam tanah. Jadi bayangkan, Pak. Ya, ini tradisi yang pada saat itu dianggap sesuatu yang biasa, ya, sesuatu yang normal. Kalau ada anak perempuan dibunuh, ya, dikubur, ya. Kalau dalam bahasa kita sekarang, ya, ini sudah kekejaman yang luar biasa. Ya, ala sa'a ma yahkumuhu, ketahuilah, ingatlah, ya, itu adalah sesuatu yang sangat buruk, aturan-aturan yang sangat buruk, ya, ma yahkumuhu, sesuatu yang mereka tetapkan itu adalah sesuatu yang sangat buruk dan apa, menyesatkan gitu. Jadi ini dalam soal sosial, budaya, ya, budaya yang dibawa oleh nenek moyang mereka yang pada saat masa-masa kenabian periode Mekah ini masih dominan, ya, di tengah-tengah masyarakat Mekah. Lalu Nabi juga bicara soal ekonomi, ya, ketika Nabi mengatakan atau mengkritisi orang-orang kaya, waladina yaknizuna dzahab wal fiddah, ya, kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak, wala yunfikuna fi sabilillah, lalu kemudian mereka tidak menafkahkan harta mereka di jalan Allah,
Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar gembira. Ya, jadi ini sindiran, Pak. Fabashshir itu artinya memberikan kabar gembira sebenarnya. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, berikan kabar kepada mereka tentang azabun alim, ya, azab yang pedih. Jadi ini merupakan larangan dalam Islam untuk menimbun harta, ya, tanpa kemudian menyisihkan, ya, atau menafkahkan sebagian harta mereka untuk agama ini. Ya, menimbun emas, menimbun harta, menimbun perak pada masa itu sangat dikritisi oleh baginda Nabi kepada orang-orang yang kaya. Ya, jadi ini azabnya sangat pedih, ya, dikatakan oleh ayat ini, ya, At-Taubah ayat 34 ini, ya. Wabashshirhum bi'adzabin alim. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas Rasulullah SAW itu bukan hanya mendakwahkan hal-hal yang terkait dengan ibadah mahdoh, ya. Jadi Nabi berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala juga bahkan 80% kalau saya katakan ajaran Islam itu berbicara tentang muamalah, Pak. Ya, hal-hal yang terkait dengan hubungan antar manusia. Ya, hal-hal yang terkait dengan hablum minan nas. Ya, Nabi bicara soal akidah yang sesat, Nabi bicara soal sosial budaya, Nabi bicara juga soal ekonomi. Dan ini membuat kondisi masyarakat Mekah pada saat itu sangat bergolak. Ya, sesuatu yang sangat menyentak keadaan mereka. Lalu kemudian aktivitas ini membuat para tokoh pemimpin kafir Quraisy berkumpul di Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu tempat, jadi kalau bapak-bapak yang pernah haji atau pernah umroh, itu ada salah satu pintu yang namanya Babu Darun Nadwah, ya, atau Babun Nadwah. Pintu salah satu Masjidil Haram yang namanya pintu Darun Nadwah. Jadi Masjidil Haram itu ada sekitar 79, Pak. 79 pintu. Jadi salah satunya pintu yang disebut dengan Darun Nadwah. Jadi Darun Nadwah itu satu tempat yang dibangun oleh kaum Quraisy di sekitar Masjidil Haram. Di salah satu sisi Masjidil Haram yang digunakan biasanya untuk berkumpulnya para pembesar Quraisy Mekah untuk membicarakan berbagai persoalan masyarakat. Ya, jadi tempat meeting mereka, tempat rapat mereka. Itu berbicara soal ekonomi, soal politik, ya, soal apapun lah tentang kehidupan masyarakat Mekah. Ini dibangun oleh seorang kafir Quraisy yang bernama Kubay atau lupa saya namanya, ya, Qusay bin Kilab kalau nggak salah namanya. Ini adalah tempat yang kemudian oleh Umar bin Khattab pada masa kekhilafahan beliau dirubah menjadi salah satu tempat wudhu di Masjidil Haram. Ya, jadi ini tempat yang pada saat itu menjadi berkumpulnya orang-orang pembesar Quraisy Mekah ini untuk membahas berbagai persoalan. Nah, pada saat itu persoalan besar yang mereka bahas itu adalah kehadiran baginda Nabi ini. Ya, jadi kehadiran baginda Nabi di tengah-tengah masyarakat Mekah itu mengguncang kepemimpinan mereka. Ya, jadi mereka resah, ya, dengan kehadiran Nabi karena Nabi banyak sekali mengkritisi budaya-budaya yang hari itu sudah menjadi sesuatu yang biasa. Lalu sampai banyak sekali usulan untuk menyingkirkan baginda Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengusulkan agar baginda Nabi diusir dari Mekah. Ada yang mengusulkan baginda Nabi dibunuh beramai-ramai supaya tidak ketahuan siapa yang bunuh, gitu. Ya. Ada yang mengusulkan baginda Nabi dibunuh dengan cara diseret oleh ditali kemudian dibawa oleh onta dan seterusnya. Sampai kemudian keputusan untuk membunuh baginda Nabi itu diputuskan, lalu untuk melawan opini-opini yang disampaikan oleh baginda Nabi dibuatlah satu opini yang buruk, ya, pencitraan yang buruk kepada baginda Nabi. Ya, character assassination, pembunuhan karakter. Jadi Nabi dibilang apa, Pak? Nabi dibilang gila. Nabi dibilang penyihir, ya. Nabi dibilang orang yang bisa perusak rumah tangga, ya, perusak keluarga. Karena memang pada saat itu banyak orang-orang yang masuk Islam yang harus bertentangan dengan orang tuanya, harus bertentangan dengan pasangannya, ya, karena atas hidayah Allah mereka memutuskan masuk Islam, lalu keluarga mereka menentang, itu banyak, ya, seperti Mus'ab bin Umair. Itu ditolak oleh keluarganya ketika beliau masuk Islam. Ya, dan masih banyak. Lalu fitnah-fitnah ini terus disampaikan oleh mereka
kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan satu firman-Nya tentang keadaan ini kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, innahu fakkara wa qadar. Jadi ini surah Al-Muddatsir ya, ayat 18 sampai 26. Sesungguhnya yang mereka fikirkan dan mereka tetapkan itu, yang ditetapkan oleh kaum Quraisy Mekah untuk membunuh baginda Nabi, untuk memfitnah beliau, ini adalah sesuatu yang buruk. Ya, fakutila kaifa qaddar. Maka celakalah mereka. Bagaimana bisa mereka menetapkan itu? Summa kutila fa kaifa qaddar. Kemudian, jadi ini ayat diulang ya Pak ya. Jadi kalau ada pengulangan ayat, ini adalah sesuatu yang merupakan penekanan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana betapa bodohnya mereka ketika disampaikan agama yang benar, lalu kemudian justru mereka melawan dengan akan membunuh nabinya. Summa kutila kaifa qaddar. Ya, bagaimana mereka bisa menetapkan itu? Summa nazar, kemudian mereka berpikir, summa abasa wa basyar. Kemudian mereka apa? Abasa itu apa, Pak? Bermuka masam ya, ada surat Abasa itu. Mereka bermuka masam, wabasar, mereka merengut gitu ya. Summa adbara wastakbar. Lalu mereka berpaling dari kebenaran itu, lalu kemudian mereka menyombongkan dirinya, wastakbar. Faqala, mereka mengatakan in hada ila sihru yusar. Mereka mengatakan tidaklah ini ya Quran maksudnya, tidaklah firman-firman yang dibawa oleh baginda Nabi itu kecuali sihrun yusar, itu adalah sihir ya, sihir yang telah dipelajari dari orang-orang dahulu. In hadza illa qaulul basyar ya, jadi mereka katakan lagi tidaklah Quran itu hanyalah merupakan qaulul basyar, ucapan manusia saja. Mereka menentang ketika Nabi mengatakan ini firman Allah ya, lalu mereka membantah, enggak, itu ucapan manusia biasa, itu sihir gitu ya, kurang lebih begitu. Nah, ini pelajaran juga bagi kita, Pak, karena kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan sauslihi sakor. Lalu aku akan masukkan mereka ke dalam neraka sakor. Ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini, Pak? Menentang kebenaran Al-Qur'an itu tempatnya neraka sakor, Pak. Paham ya, Pak ya? Jadi hati-hati, Pak. Ini zaman penuh fitnah, ini zaman penuh dengan sebagaimana masa itu ya, perang pemikiran. Yang benar dibilang buruk, yang buruk dibilang benar. Ya, jadi kebenaran Allah itu mutlak yang ada dalam Al-Quran. Tidak boleh kita menolak kebenaran itu. Risikonya ini, ya, sauslihi sakor, akan kami masukkan mereka ke dalam sakor. Jadi kalau dikatakan bahwa hanya ekonomi Islam yang benar, hanya hukum-hukum Islam yang benar, ya, hanya sistem politik dan pemerintahan Islam yang benar, harus menerima kita, Pak. Karena itu sumbernya Quran, sumbernya firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh menolak kita, meskipun kita tidak hidup di bawah sistem yang seperti itu hari ini. Ya, paham ya Pak ya yang saya katakan ini ya. Jadi hati-hati. Ini banyak hari ini fitnah ya, semakin dakwah ini meluas semakin besar fitnahnya kepada ajaran-ajaran Islam. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita. Ya, Allah sudah mengatakan bahwa inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya yang benar hanya Islam, tidak ada yang lain. Ya, jadi kalau seseorang menolak, memang di dalam Al-Maidah itu ada 3, Pak, ya, golongan orang yang menolak Al-Quran, menolak kebenaran Islam, ya, itu dia bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Ya, jadi waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, itu satu. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Jadi bisa kafir, bisa fasik, bisa zalim. Tapi kalau yang sudah tahu, ya sudah pernah mendengar dakwah, lalu kemudian mereka sudah memahami kalimat syahadat misalnya, bahwa seorang muslim itu harus mengimani Allah dan Rasulnya, ya, lalu kemudian mereka menolak Quran, bisa kafir dia, bisa jatuhnya bisa kafir. Ya. Tapi kalau orang itu karena kebodohannya, ya, karena dia enggak dakwah Islam belum sampai kepada mereka misalnya, ya, mungkin tidak sampai keluar dari kekafiran, ya, atau mereka hanya sampai pada fasik dan zalim misalnya, ya. Jadi apalagi kalau penolakan itu datang dari seorang ulama, ya. Ulama itu orang yang sudah paham sebenarnya. Lalu kalau dia menolak syariat Islam, ini berat risikonya, lebih besar dosanya.